Selamat siang, Bu Nila. Bisakah saya minta waktunya sebentar saja? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Siang juga, Una. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Una. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi atau sharing kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar dalam kelas. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam situasi eh, atau dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan yang dilakukan 2 hari yang lalu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat di rumahnya. Sebagian besar teman saya mengikuti les privat tersebut, kecuali diri saya. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut, apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Teman-teman saya yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari nilai saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Boleh Ibu tahu bentuk sindiran yang dilakukan oleh beliaunya atau guru tersebut? Beliau pernah berkata seperti ini, Bu. Anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan atau kendala dalam belajar. Seperti itu, Bu. Apa yang membebani pemikiran kamu atau pikiran kamu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, saya merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena saya tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman akhir-akhir ini jika waktu pelajaran tersebut. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal tersebut? Saya akan menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan kepada teman kamu? Ya, saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata kata teman kamu itu? Mereka bilang katanya lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai macam jenis soal dan berbagai macam jenis trik-trik yang diberikan. Eh, Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Apakah benar dugaan saya itu atau hanya sebatas praduga pada diri saya sendiri? Terus kenapa tidak kamu lakukan?
Ya, saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh beliaunya? Sebelumnya, selama ini nggak pernah sih, Bu. Kenapa tidak kamu mencobanya? Benar ya, Bu ya. Aku harus mencoba untuk menemui guru tersebut. Harus berusaha untuk semaksimal mungkin ya, Bu. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, hal apa yang ingin kamu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, pertama-tama saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya dalam kelas. Selain itu juga saya akan konfirmasi, Bu, alasan saya kenapa mendapatkan nilai di bawah anak-anak yang mengikuti les privat tersebut. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran yang diajarkan pada waktu itu. Selain itu, saya juga mengerjakan berbagai macam latihan soal. Selain itu juga saya membuat catatan yang rapi sehingga bisa saya pelajari setelah pulang sekolah jika saya tidak paham pelajaran tersebut. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi Bu, akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Ya terpaksa saya membantu orang tua saya, Bu, berjualan di Senggok pada sore hari. Apakah hal tersebut mengganggu kegiatan belajar kamu? Ya, bagaimana ya, Bu? Ya, saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya juga berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilai kamu. Apakah disebabkan karena kamu tidak mengikuti les atau kamu yang kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu, ya. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan dalam hal itu? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan coba minta bantuan pada teman saya, Eka, Bu. Dia ikut les dan mau biasanya menjelaskan kepada saya perihal apa yang belum saya pahami. Jadi apa rencana kamu dalam dalam mencapai tujuan tersebut? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan apakah itu mempengaruhi nilai saya di dalam kelas. Selain itu juga saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Apakah jawaban saya itu benar-benar salah atau bagaimana sehingga saya bisa mengukur kemampuan saya, Bu. Kemudian saya juga akan giat belajar sehingga saya akan mendapatkan nilai terbaik, nilai yang tinggi walaupun saya tidak mengikuti les privat. Jika saya menemui kendala maupun permasalahan, saya akan minta bantuan pada teman saya, yaitu Eka, Bu. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Komitmen saya dalam melakukan rencana tersebut, mungkin besok pagi saya akan menemui guru tersebut, Bu. Selain itu juga, saya akan lebih giat belajar lagi. Eh, Siapa yang kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen itu?
kalau siapa yang saya minta bantuan, saya akan meminta bantuan pada teman saya Eka, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Ah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sekarang saya lebih lega, lebih lebih fresh lagi untuk melaksanakan rencana-rencana saya. Dan saya lebih plong bisa berkonsultasi atau berkomunikasi dengan Ibu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Dari cerita ataupun kasus yang dialami oleh siswa tersebut, sikap saya adalah saya prihatin mendengar cerita murid ini. Tindakan guru yang membuka les privat dan menyindir murid yang tidak ikut les tidak dapat diterima. Penting untuk diingat bahwa semua murid berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus mengikuti les privat. Nah, saran untuk murid itu adalah, kalau menurut saya adalah tetap tenang dan objektif saat berbicara dengan guru atau pihak lain. Sementara untuk pihak lain tetap tenang saat berbicara dengan guru atau pihak lain, penting untuk tetap tenang dan objektif. Jelaskan tujuan, jelaskan situasinya dengan jelas dan berikan bukti jika memungkinkan. Cari dukungan. Murid dapat mencari dukungan dari orang tua, wali murid, guru lain, atau konselor sekolah. Tetap fokus pada pelajaran, meskipun situasi ini sulit, penting bagi murid untuk tetap fokus pada pelajarannya dan tidak membiarkan hal ini mengganggu proses belajarannya. Kesimpulan dari ini semua adalah perlakuan tidak adil oleh guru dapat berdampak negatif pada murid. Nah, penting bagi murid untuk berani speak up dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini di sekolah, juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah situasi seperti ini terulang kembali dengan membuat peraturan yang jelas dan memberikan pelatihan kepada guru. Terima kasih, itu refleksi dari saya. Bu Ona, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baiklah, Bu Nila. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian yang Ibu alami tadi? Begini Ibu, saya baru saja mendapatkan laporan dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ceritanya, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak memakai atau menggunakan buku teks saat mengajar? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah cukup saya kuasai. Terus, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Merdeka mengajar juga. Begini ya, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar, sudah menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar dari internet yang pasti, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah yang ada di internet. Kalau menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid.
Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid atau siswa dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan apa yang diajukan guru tadi, Ibu Nila tadi. Semua yang ada di lingkungan sekitar kita bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, sumber belajar yang kita gunakan, semakin lebih baik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu kepada beliaunya, yaitu Bapak Pengawas, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkelanjutan. Setelah Ibu Nila bertemu dengan pengawas, apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas itu? Saya akan menyampaikan dan saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan beberapa sumber belajar lainnya termasuk buku teks, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid ataupun siswa dapat mengeksplorasi materi pembelajaran secara merdeka. Bagus sekali rencana yang Ibu susun. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berhasil ya, Bu. Terus setelah itu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Yang pertama, saya mempunyai komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid ataupun siswa saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid ataupun siswa saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan sepenuhnya pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu komitmenkan. Jika Ibu saya berharap mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Dan jika Ibu menginginkan bantuan saya siap untuk membantu Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing dan diskusi kali ini. Mudah-mudahan dari semuanya ini termotivasi untuk saya untuk menjadi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan juga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirundukan oleh siswa-siswa kita. Amin. Terima kasih. Amin. Sukses selalu ya Bu Nila, semangat. Sama-sama Ibu. Refleksi dari kasus tersebut adalah mendokumentasikan metode itu sangat bagus, termasuk sumber daya yang digunakan dan bagaimana menilai pembelajaran siswa. Berkomunikasi dengan kepala sekolah itu penting. Meminta waktu untuk berbicara dengan kepala sekolah dan menjelaskan metode yang dilaksanakan secara lebih rinci. Mencari dukungan kepala sekolah juga akan mempengaruhi kerja kita dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mencari dukungan dari guru lain, rekan sejawat itu juga penting. Juga mencari dukungan dari sekitar atau masyarakat maupun dari organisasi profesional yang lain. Kesimpulan dari dari kasus ini penting untuk menciptakan lingkungan di mana guru merasa nyaman untuk mencoba metode mengajar baru yang kreatif dan inovatif. Pengawas sekolah dan kepala sekolah harus mendukung guru tersebut dalam memberikan
dan memberikan mereka ruang lingkup untuk bereksperimen, supaya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terlaksana dengan baik. Itu yang bisa saya refleksikan dari kasus tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.